Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anikal Juman, mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara kelas HTN 2A dengan NIM 1203030022, mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Profesor Dr. Idham Fautanu MAG dan Bapak Lutfi Fahrul-Rizal SSC MH. Saya akan mereview materi pertemuan minggu ke-9 dan sampai ke-15. Pada minggu ke-9 ini mengenai asal mula dan lenyapnya negara pada bagian yang kedua. Yang pertama ada masa teori kekuatan. Oppenheimer berpendapat bahwasanya kaum borjuis sebagai pemegang kekuatan negara dapat menertibkan kehidupan masyarakat untuk menjalankan berbagai kepentingannya. Berbeda pendapat dengan Oppenheimer, Karl Marx berpendapat bahwa asal mula negara berawal dari karena adanya pertentangan antara kaum borjuis dan kaum proletar, sehingga negara muncul untuk menertibkan permasalahan kaum proletar. Yang kedua ada masa positivisme. Ada Rudolf von Jering berpendapat bahwasanya negara adalah satu-satunya sumber hukum. Hans Kelsen berpendapat bahwasanya setiap negara merupakan suatu tertib hukum karena di dalamnya terdapat masyarakat yang diikat oleh suatu peraturan-peraturan sehingga setiap warganya harus menaatinya. Yang ketiga ada teori modern. Karl Marx berpendapat bahwasanya bangsa adalah setiap kelompok manusia yang dapat menciptakan organisasi kekuasaan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan organisasi-organisasi tersebut. Logiman berpendapat bahwasanya bangsa merupakan organisasi kekuasaan yang dapat menyatukan golongan atau kelompok masyarakat. Selanjutnya pada masa abad pertengahan, yang pertama masa pra-Renaissance, yang pada masa ini masyarakat dapat berpikir dengan bebas, dengan menciptakan pengetahuan, ilmu pengetahuan, sastra, kebudayaan, dan teknologi. Pada masa ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran bahwasanya kekuasaan raja adalah berasal dari Tuhan. Pada masa pasca Renaissance ini, Francisco Suarez yang mengatakan bahwa telah terjadi pemisahan antara gereja dan negara, dan raja bukanlah merupakan suatu pemberian kekuasaan oleh Tuhan. Selanjutnya mengenai teori lenyapnya negara, yang pertama ada teori organis. Dalam teori ini mengungkapkan bahwasanya negara hancur karena faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia terjadi suatu konflik sehingga menyebabkan terjadi peperangan, faktor alam bencana alam sehingga dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan negara akan hancur dan lenyap. Yang kedua ada teori anarkis. Teori ini menyatakan bahwasanya lenyapnya negara karena terjadinya tindakan-tindakan pemberontakan terhadap negara yang dilakukan oleh masyarakatnya ataupun negara lain yang mengakibatkan terjadinya korban sehingga terjadinya kerusakan di berbagai bidang kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara sehingga menyebabkan negara akan hancur dan lenyap. Yang ketiga, teori Marxis. Teori ini mengungkapkan bahwasanya negara lenyap karena adanya konflik yang terjadi antara golongan pemodal dan golongan buruh sehingga menyebabkan lemah dan lenyapnya negara karena terjadi kerusakan dan tidak adanya stabilitas keamanan yang ada. Selanjutnya, teori yang keempat, mati tuanya negara. Teori ini mengungkapkan bahwasanya negara lenyap karena termakan oleh usia sehingga menyebabkan negara tidak kuat atau lemah yang mengakibatkan negara hancur karena sifat penguasa atau banyaknya pemisahan daerah-daerah. Pada pertemuan ke-10 membahas mengenai tujuan dan fungsi negara. Bagian yang pertama ada teori dari Rodsang. Tujuan negara menurut beliau ini adalah sebagai berikut. Tujuan negara adalah untuk membuat elemen pemerintah dapat berkuasa penuh terhadap masyarakatnya sehingga menyebabkan masyarakat diperlemah dan pemerintah oleh pemerintah sehingga menghasilkan negara yang kuat. Sebaliknya, jika masyarakat kuat maka negara akan lemah. Teori yang kedua ada teori dari Niccolo Machiavelli. Tujuan negara dalam pandangan Niccolo adalah untuk menciptakan sebuah ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Tujuan negara menurut beliau adalah untuk menciptakan situasi perdamaian dunia. Yang keempat ada teori John Locke. Menurutnya negara didirikan untuk melindungi dan menjamin serta memenuhi hak asasi manusia. Hak ini bersifat alamiah yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 ini membahas mengenai tujuan dan fungsi negara yang bagian kedua. Yang pertama ada teori mengenai teori dari Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwasanya sebuah negara memiliki tujuan dalam menegakkan hak dan kebebasan terhadap masyarakatnya yang telah tertuang oleh hukum.
Dengan kata lain, kami mengungkapkan bahwa negara tidak bersifat diskriminatif dan terbatas, melainkan memiliki kekuasaan masyarakatnya dalam menggali kemampuan dirinya untuk bertahan hidup. Pemerintah membuat aturan hukum untuk dipatuhi oleh setiap warga negaranya. Selanjutnya, teori yang kedua, dari pandangan paham sosialis. Tujuan negara dalam pandangan paham sosialis ini adalah memberikan jaminan atas hak-hak hidup bersama tanpa membedakan strata sosialnya. Jaminan tersebut diberikan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk dapat bekerja dan hidup layak. Yang ketiga, pandangan liberalis kapitalis. Tujuan negara dalam teori ini adalah dengan memberikan kebebasan yang mutlak atau penuh untuk setiap warga negaranya dalam memperoleh suatu kebahagiaan hidupnya sendiri, sehingga negara hadir hanya untuk menjaga kepemilikan harta pribadi agar tidak terciptanya pelanggaran-pelanggaran. Dalam teori ini muncullah sistem ekonomi kapitalis yang dapat meningkatkan keuntungan pribadi dan meraih penghasilan yang tinggi karena kendali pasar itu berada pada pihak swasta atau pemilik modal. Yang keempat, ada paham sosial demokrat. Dalam pandangan ini, negara memiliki tujuan dalam menegakkan kesejahteraan masyarakat yang meliputi 5 pilar. Yang pertama ada demokrasi, hak asasi manusia, rule of law, anti-diskriminasi, dan keadilan sosial. Sehingga dalam pandangan ini diharapkan mampu dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan adanya penindasan terhadap kaum lemah dan dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif sebuah negara. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 ini mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Dalam negara kesatuan ini ada 4 model yang digunakan. Yang pertama ada vertical management model, adalah suatu bentuk susunan pemerintahan yang terdiri dari pusat ke daerah vertikal dengan sistem pemerintahan yang demikian, maka diharapkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat bersinergi dan berkolaborasi mengenai kebutuhannya. Yang kedua, ada central model, adalah suatu bentuk susunan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk melayani masyarakat dan kepentingan umum dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya dari pemerintah tersebut untuk meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga ada unification model, adalah suatu bentuk susunan pemerintahan daerah yang di dalam terdapat salah satu orang dari pusat menduduki bagian urusan administratif negara. Yang keempat ada mixed model, adalah satu bentuk pemerintahan yang menggabungkan antara ketiganya. Ciri-ciri negara kesatuan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memiliki konstitusi yang berlaku di negara. Konstitusi itu satu konstitusi yang berlaku di negara tersebut dari pusat sampai daerah. Yang kedua, memiliki pemerintah pusat yang berdaulat dalam urusan dalam negeri dan luar negeri. Yang ketiga, memiliki warga negara dengan satu kewarganegaraan atau tidak ganda. Yang keempat, pemerintah pusat memiliki cabang bagian lembaga negara di daerah tanpa mengurangi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan absolut. Yang kelima, pemerintah pusat yang berkewajiban menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain. Yang kedua, ada negara serikat atau federal. Dalam negara federal ini merupakan gabungan-gabungan dari beberapa negara bagian yang menjalin ikatan suatu perjanjian kerjasama. Menurut Profesor Miriam Budiarjo, bahwasanya ada dua negara federal ini memiliki dua syarat, yaitu yang pertama memiliki rasa sebangsa dalam membangun kesatuan politik untuk menjadi negara federal. Kedua, memiliki keinginan terbatas, bukan penuh, karena jika penuh bukan merupakan bagian dari federal, tapi itu merupakan kesatuan. Ciri-ciri negara federal atau serikat ini, yang pertama memiliki wilayah negara yang di dalamnya terdapat wilayah-wilayah negara bagian. Yang kedua, memiliki kedaulatan yang ganda. Dengan hal ini, keduanya antara pemerintah serikat dan negara-negara memiliki kedaulatan dalam kewenangannya masing-masing. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dan negara bersifat koordinatif dan kooperatif. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 ini mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Yang pertama ada autokrasi. Autokrasi ini merupakan suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya dikuasai oleh satu orang atau sedikit orang yang memiliki kekuatan besar dalam menjalankan pemerintahan. Orang tersebut
dapat menjalankan semua kegiatan dengan kekuasaan yang absolut, yang tidak terbatas, sehingga tidak dapat dijerat oleh hukum. Yang kedua ada oligarki. Oligarki ini merupakan suatu rezim pemerintahan yang dikuasai atau diperintah oleh kelompok kecil saja ya, dengan kekayaan yang melimpah, sehingga rezim seperti ini hanya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga ada monarki. Monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang berbasis kerajaan yang dipimpin oleh raja dan diteruskan pewarisnya. Raja ini memiliki kedaulatan penuh untuk mengambil keputusan dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Yang keempat ada republik, merupakan bentuk pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat luas. Dengan demikian pemerintah mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan untuk memimpin negara, dengan kepala negara adalah seorang presiden. Selanjutnya mengenai sistem pemerintahan, menurut Profesor Mahfud MD, bahwasannya suatu sistem pemerintahan adalah suatu sistem yang memiliki hubungan dan tata kerja antara lembaga negara dengan dibagi menjadi dua sistem pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama ada sistem presidensial dan kedua ada sistem parlementer presidensial. Cirinya sebagai berikut. Yang pertama ada kepala negara dan kepala pemerintah dipimpin oleh presiden. Kedudukan antara legislatif dan eksekutif sejajar sehingga keduanya tidak saling bertanggung jawab. Yang ketiga, jabatan menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan menteri bertanggung jawab terhadap seorang presiden. Yang keempat, kekuatan antara eksekutif dan legislatif itu memiliki kekuatan yang sama. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara sebagai simbol nasional pemersatu bangsa sehingga tidak menjadi kepala pemerintahan. Yang kedua, kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kepala pemerintahan perdana menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Keempat, kedudukan parlemen legislatif di atas eksekutif kabinet pemerintah. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 ini membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Yang pertama negara autokrasi. Negara autokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, Yunani kuno. Autokrasi terdiri dari dua suku kata, autos dan kratos. Autos bermakna diri dan kratos bermakna kekuasaan. Sehingga negara autokrasi ini merupakan sistem pemerintahannya dipimpin oleh satu orang yang memiliki kekuatan absolut dalam mengelola negara tersebut sehingga pemimpin tersebut tidak dapat terjerat kasus hukum. Dalam negara autokrasi ini memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan sistem single party atau partai tunggal. Yang kedua, menggunakan atau menitikberatkan perhimpunan kekuasaan untuk dikelola negara dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, organisme pemerintahan berjalan tanpa kesatuan. Dengan hal ini pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Yang keempat, kaisar atau pemimpin negara autokrasi memiliki hak dominan dalam penempatan dan penentuan wakil rakyat. Yang kelima, negara autokrasi memiliki sifat kekuasaan yang paling dominan dipegang oleh eksekutif. Selanjutnya, negara demokrasi. Negara demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani kuno, demos dan kratos. Demos ini bermakna rakyat dan kratos ini bermakna pemerintahan. Sehingga menurut Abraham Lincoln, bahwasanya negara demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan hal ini, maka semua warga negara dapat menjadi pemimpin di negeri sendiri. Dalam negara demokrasi, masyarakat mendapatkan kebebasan bersuara, berkumpul, dan berserikat. Ciri-ciri dari negara demokrasi ini, yang pertama, atau indikator dalam negara demokrasi adalah yang pertama adalah sebagai memiliki multipartai atau sistem partai yang banyak. Yang kedua, pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat atas semua yang dilakukan dan menjalankan kehidupan bernegaranya. Yang ketiga, kesatuan individu menjadi peranan pokok dalam menentukan kesejahteraan negara. Yang keempat, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, serta rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan wakil rakyatnya. Yang kelima, undang-undang bersifat dominan. Selanjutnya, pada pertemuan terakhir, yakni pertemuan ke-15 mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pelaksanaan dan pembatasan kekuasaan menurut Maurice Duverger
dalam membatasi kekuasaan dengan menggunakan 3 cara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, secara langsung melalui pemilihan umum yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat dengan sistem pemilu tadi ya, atau bisa juga dengan pembagian kekuasaan. Dengan demikian tidak terjadinya sentral kepemimpinan melainkan tersebar, bukan dengan orang yang sama dan tentunya dengan kemampuan yang kompeten. Yang ketiga, kontrol yurisdiksional. Dengan adanya lembaga peradilan, maka dapat mengadili penguasa jika melanggar undang-undang. Yang kedua, memilih dengan memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Dengan cara inilah pihak yang memberi perintah dapat mengawasi jalannya orang yang diperintah untuk melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga dengan adanya hal ini akan mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian bentuk penyelewengan kekuasaan. Yang ketiga, pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat dilakukan oleh para wakil rakyat, parlemen, dan masyarakat untuk saling mengawasi satu sama lainnya. Lembaga-lembaga negara, sebelum itu kita membahas mengenai trias politika. Menurut pandangan John Locke, trias politika dibagi menjadi 3. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan kekuasaan untuk mengadili. Yang ketiga, kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk menjalankan hubungan dengan negara lain. Sedangkan menurut pandangan Montesquieu, kekuasaan dibagi menjadi 3 perbedaan. Dengan John Locke, yang mencolok adalah dengan adanya satu, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang membuat undang-undang, eksekutif merupakan pelaksana kekuasaan undang-undang atau menjalankan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Selanjutnya, lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada eksekutif, merupakan pelaksana perundang-undangan. Lembaga eksekutif meliputi presiden, wakil presiden, menteri, kepala daerah, dan lain sebagainya. Yang kedua, lembaga legislatif merupakan lembaga perundang-undangan, meliputi DPR, MPR, DPD, DPRD, DPRD tingkat 2 dan 1 dalam bekerjasama dengan presiden dalam membuat undang-undang. Yang ketiga, yudikatif merupakan lembaga peradilan terhadap pelanggaran perundang-undangan. Lembaga yudikatif meliputi MA, KY, MK, dan lain sebagainya. Demikian, apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan materi, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.